Selamat pagi rekan-rekan media. Terima kasih telah hadir. Hari ini saya selaku lawyer Maji Ahmad, selaku kuasa hukum dari Bapak Henry Kurniadi alias John LBF dan juga Bapak Parlemen Sabar Lumban Tobing, hari ini ingin menyampaikan perkembangan kabar dari laporan kami yang kami telah laporkan pada tanggal 12 Juni 2023 mengenai pasal 32 Undang-Undang ITE dan juga perlindungan data pribadi, pasal 67 Undang-Undang 27 tahun 2022, di mana kami telah mendapatkan surat bahwa tanggal 18 Oktober kami telah mendapatkan bahwa adanya pemberitahuan penetapan tersangka kepada Arif Edison yang saat ini pada tanggal 30 kemarin ya, hari Senin telah ditangkap dan hari ini sudah ditahan. Adapun penangkapannya juga sudah sesuai dengan KUHP dan sekarang telah ditahan, seperti itu. Ya Bang John, mungkin gimana Bang John akhirnya ya tertangkap nih? Mungkin saya kasih kesempatan ke Pak Sabar sebagai pelapor untuk yang ini karena perlu saya pertegas, saudara Arif Edison ini ditangkap dan sudah ditahan untuk laporan yang dilaporkan oleh Pak Sabar. Ya, kalau yang laporan saya masih dalam proses ya, dia tapi sudah tersangka. Silakan Pak Sabar. Oke, selamat siang rekan-rekan media. Saya bersyukur secara pribadi mengucapkan terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan tegak lurus ya terkait dengan laporan yang saya buat di Polda Metro ya, di mana Arif Edison sudah ditangkap ya, sekali lagi sudah ditangkap, bukan menyerahkan diri tapi ditangkap dan sudah ditahan ya. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Maci dan juga Bang John LBF yang kita fokus bahwa memang ini menjadi pelajaran yang berharga untuk yang lain ya, untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi apalagi yang bukan haknya ya, yang bukan haknya membuka data, menyebar data, informasi pribadi. Dan secara pribadi saya sangat keberatan dengan dibukanya data informasi pribadi saya ke pihak yang publik. Seperti itu. Sejauh ini sudah bertemu dengan beliau belum Bang? Karena sejauh ini belum. Ya. Maksud dan tujuannya dia membuka data tersebut? Saya belum tahu. Mungkin ada merasa puas akhirnya ditahan itu juga, gimana Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John LBF sangat mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran ditunjukkan ya, yang seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Maji Ahmad selaku kuasa hukum kami dan Pak Sabar selaku pelapor atas Arif Edison yang alhamdulillah akhirnya sudah ditangkap dan ditahan. Jadi artinya kalau ditangkap kan dia dijemput ya, kemudian statusnya sudah menjadi tahanan ya, artinya udah pakai baju oranye gitu kan ya. Ini untuk apa sih teman-teman, kok Pak Sabar, John LBF mau sih repot-repot memperkarakan ini ya? Terus terang proses hukum ini juga banyak menyita waktu, pikiran ya. Akan tetapi perlu saya pertegas sekali lagi teman-teman, Indonesia adalah negara hukum ya. Institusi yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum, melindungi hak-hak warga negaranya adalah institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kita pun dilarang keras untuk main hakim sendiri. Oleh sebab itu saya dan Pak Sabar mempercayakan penuh, sangat percaya dengan yang namanya institusi Kepolisian Republik Indonesia ya, dan terbukti laporan kami tidak nol besar seperti yang disampaikan Arif Edison di awal-awal. John LBF mah laporannya nol besar, Pak Sabar laporannya nol besar. Tidak ada nol besar. Kepolisian Republik Indonesia tegak lurus. Kalau Anda bersalah, ditemukan peristiwa pidananya, percayalah masyarakat Indonesia, Anda akan mendapatkan keadilan. Saya sampaikan ini ya. Jadi Arif Edison ini ditangkap dan ditahan atas dugaan pasal 32
Undang-Undang ITE, ya, di mana yang bersangkutan ini tanpa hak mentransmisikan data-data pribadi Pak Sabar dan saya ke area publik. Jadi data-data private dipublish ke area publik, itu jadi konsumsi publik, gitu ya teman-teman. Kalau yang saya dapat informasinya dari Pak Maci selaku kuasa hukum saya, ini ancamannya tidak main-main teman-teman. Ancaman Maksimal 10. penjaranya ini maksimal 10 tahun penjara, gitu ya teman-teman. Ini sangat penting, bisa menjadi lagi catatan sejarah untuk pembelajaran ke publik, ke masyarakat, khususnya generasi milenial yang sekarang lagi heboh-hebohnya media sosial, ada TikTok, ada Instagram dan lain-lain, ya. Ini akan nanti pemberitaan ini tolong disebarluaskan untuk masyarakat Indonesia sehingga banyak publik yang teredukasi. Oh, ternyata ini benar-benar dilarang loh. Data pribadi itu nggak boleh asal di-share ke publik tanpa persetujuan, tanpa hak, ya. Sehingga generasi muda, khususnya milenial dan seluruh masyarakat Indonesia bisa belajar dari pelajaran ini dan tidak melakukan hal-hal serupa di kemudian hari. Saya sampaikan teman-teman semuanya, untuk masyarakat Indonesia juga, tolong kita mulai hari ini, mulai detik ini perbanyak karya, banyakin kerja, ya, nggak usah cari-cari masalah sama orang lain gitu. Ngapain sih gitu? Hidup yang paling enak itu ketika kita tidak punya masalah sama orang lain. Ya, dunia ini terlalu sempit ketika kamu banyak teman. Tapi dunia ini menjadi sangat luas ketika kamu banyak musuh. Gak tahu musuhmu di mana aja gitu. Tapi kalau kamu punya banyak temen, lagi nongkrong, oh ternyata kamu temennya si ini ya, oh iya ya, sempit banget, selebar daun kelor aja. Tapi kalau lu perbanyak musuh, ya dunia ini luas, jadi was-was kita kemana-mana. Waduh, ada nggak di sini musuh saya? Ada nggak di sini musuh saya? Kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya berharap ini benar-benar saya mau, dan Pak Sabar benar-benar mau meluangkan waktu untuk ngurus masalah ini, untuk benar-benar memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia, ya. Bijaklah dalam bermedia sosial. Media sosial itu butuh yang namanya rasa tanggung jawab, memiliki kebijaksanaan, memiliki kedewasaan. Jadi sebelum Anda memposting, sebelum Anda membagikan itu di media sosial, Anda timbang-timbang dulu, Anda cari dulu referensi, Anda cari dulu literatur-literatur yang bisa meyakinkan bahwa ini boleh Anda posting, ini tidak boleh Anda posting. Kurang lebih demikian, teman-teman. Pak Sabar, mungkin Bang John, mungkin jika dikasih kesempatan untuk bertemu dengan tersangka, apa yang mau disampaikan? Jadi sebetulnya beberapa waktu lalu saya ada ketemu dengan istri, ya, istri dari tersangka Arif Edison. Ada melalui pihak ketiga yang mendatangi meja saya, menyampaikan, ada nggak sih Pak kemungkinan untuk mungkin bisa bermediasi atau mungkin berdamai. Saya kasih gambaran demikian terhadap pihak ketiga itu. Duduk di meja saya, ada pengacara saya yang mendengar. Alhamdulillah hari ini saya yang dulunya pengangguran, tukang main burung 7 tahun, sekarang punya 8 perusahaan. Ya, yang terbaru Caper Chicken kolaps dengan Basuki Surojo. Ya, saya punya 200 lebih ya, hampir 250 karyawan. Kita mau buka cabang juga di Surabaya di Spasio Tower. Ya, yang harus saya dan Pak Sabar biayai, tanggung jawabin. Jadi kalau bicara materi, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saya diberi banyak kenikmatan. Jadi kalau untuk materi, status saat ini John LBF gak butuh uang. Ya, saya pertegas itu ke pihak ketiga ini. Jadi menurut saya Pak, harta yang ada di dunia ini bukan mobil mewah, bukan rumah mewah, tapi yang paling saya anggap nilainya paling harganya tinggi dan priceless adalah namanya nama baik, ya.